terus terang Mama jujur. Apa? Mama selalu bawa kemana-mana. Maaf ya Pak. Oke. Tapi di rumpi ini baru kamu buka. Oh, malu, Mama malu. Kenapa malu Malu sih? sama Papa. Kenapa malu? Cicing nangis. Kenapa malu? Kan suaminya dikasih. Hah? Malu aja bahwa Mama sayang sama Papa. Sayang. So sweet. Dikenal tegas dan tak banyak mengumbar kehidupan pribadinya, tangis penyanyi senior Hetty Koes Endang pecah kala mengenang kado terindah pemberian sang suami tercinta, Yusuf Emir Faisal. Bukan intan permata atau berlian miliaran rupiah, namun hanyalah tulisan lusuh ucapan ulang tahun yang diberikan Atok pada tahun 1994. Boleh diceritakan coba gini perlihatkan. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Pak, maaf ya. Papa ngasih ke Mama waktu itu tahun sebenarnya itu kabur kayaknya. 94. Tahun 94, Pak. Iya. Bacaannya boleh dibacain nggak Bunda? Hati istriku sayang, rajin-rajin sembahyang, berdoa dan bertasbih. Happy birthday Mama Hetty, much love Papa dan Amir. Pada saat itu masih ada Amir. Sudah ada. Sudah ada. Sudah ada ya? Amir. Kasih ya Pak. Jadi Kalau bukan Papa, Cicing yang ngomong. jadi itu hadiah ulang tahun. Mohon Papa. Salah satu hadiah ulang. Ya, melihat ini, mungkin kita mulai mengangguk-angguk bahwa pantesan pasangan serasi ini bertahan hingga 34 tahun usia pernikahan saat ini. Namun bisa jadi, tak banyak yang tahu bahwa jumpa pertama justru terjadi di tangga pesawat. Yusuf Emir yang sempat kesal di tangga pesawat karena Hetty tampak kerasa kerusuk, berujung kenalan dan percakapan manis begitu duduk di dalam pesawat. Kenapa kesel? Karena kaget aja. Enggak, orang lagi antrian kan. Di tangga pesawat. Tangga Terus? pesawat. Ya tenang-tenang lah. Jangan buru-buru. Gerubuk-gerubuk. Gitu. Tapi malah jadi deket. Gimana itu ceritanya? Udah ya pas Atok lihat begini, terus dalam hati saya, kamu nggak tahu saya siapa. Masa nggak tahu? Makanya Enggak. tahu. Serius nggak tahu? Apa kita pakai kacamata? Oh. Kacamata. Oke. Kacamata. Terus. Duduklah kita di paling depan, bisnis kelas. Atau di depan, kita di belakangnya, gitu terus? kan. Aduh, ngantuk karena maaf waktu itu kan, maaf ya, saya banyak acara waktu itu. Aduh, jadi full, jadi saya tidur gitu. Tiba-tiba tahu mungkin dia. Dia begini, Mbak Hetty, Mbak Hetty nyebutnya, Mbak Hetty, bukan ibu, Mbak Hetty gitu ya. Mau ke Malaysia, oh iya, iya. Ada Mbak Hetty kan terkenal di Malaysia. Aduh nggak tahu saya. Pura-pura dong, gengsi. Terus perkenalan pertama gitu ya udahlah. Akhirnya ya di situlah. Ya namanya jodoh ya. Jodoh. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Tapi katanya nggak tahu. Kok tahu tiba-tiba namanya Mbak Hetty? Tanya, Siapa yang kasih tahu? Tanya kan. Ya ingat-ingat ini siapa. Oh, kayaknya gitu. mirip siapa gitu. Setelah kita buka kacamata, kan sudah di dalam pesawat, buka kacamata kan, malu kan kita, ya sudah tahu lah dia. Dia pura-pura ke WC, ke tandas, tandas pesawat, tandas kali tadi, jangan WC, malu. Iya, tandas, pura-pura supaya mungkin balik bisa lihat gitu ya. Sepertinya begitu. Apakah begitu? Kan? Ada modus-modus Jaya. Pada Juli 2025 kemarin, tepat 34 tahun sudah, Bunda Hetty dan Atok, begitu sapaan akrabnya, berbagi suka dan duka dalam biduk rumah tangga. Memaknai perjalanan panjang itu, betapa bersyukurnya Hetty karena Yang Kuasa mengirim seorang imam yang begitu tegas baginya. Berkat doa dan arahannya, Hetty mulai berhijab tahun 1996 dan selalu jauh dari gosip-gosip miring yang merusak citra pribadi dan keluarga. Boleh di-share nggak masa-masa apa? Masa saya kira 5 tahun pertama ya. 5 tahun pertama? Ya, karena pada saat itu Bunda belum pakai hijab. Nah, pertentangan selalu ribut itu soal hijab. Soal hijab. Ya. Satu soal hijab, yang kedua soal baju. Bajunya masih suka ketat-ketat kan. Jadi saya katakan berhenti aja kalau begitu. Berhenti aja menyanyi, cobalah. Aduh, berhenti. Jangan. Terus? Boleh terus, tapi ada syaratnya. Perhatikan hal-hal syar'i itu, gitu. Pakai hijab,
pakai baju yang Yang longgar. longgar, ya, jangan yang ketat. Nah, Tapi alhamdulillah kita tinggal di Malaysia sehingga suasana di Malaysia kan mendukung dan mereka semua pakai baju Melayu kan, baju Melayu, kan. Jadi ya terbawa. Apapun besar nama kita di panggung, tetap dalam rumah tangga untuk saya adalah saya suri rumah tangga. Insya Allah apa yang tidak diinginkan oleh suami, tidak disukai, tentu saya harus turut kepada imam. Karena ibu sudah tiada dan saya sudah menjadi Pak Yusuf, suami saya sudah menjadi imam. Nggak boleh saya lawan. Waduh, Masya Allah. Selain Hetty Koes Endang yang sukses dibuat mewek atau yang terkenal super dingin, juga menitikan air mata kemarin. Selain menjadi istri yang soleh dan amanah, atau mengakui kehadiran Hetty dalam kehidupannya sungguh memberi warna pada karir dan rezekinya. dengan mama ya, karier saya itu agak aneh, banyak berubah-berubah gitu ya. Saya itu kan sukanya dulu di pegawai negeri, ASN ya. Tapi setelah itu, macam-macam. Macam-macam, karena kenal sini ya kerja di sini, kenal sini kerja sini. Termasuk masuk ke politik juga karena Bunda jadi jurkam, tim sukses apa semua. Jadi itu harus saya akui bahwa itu peranan Bunda ya. Saya kan dari Sulawesi Selatan, bisa menang di Jawa Barat kan karena Bunda. Orang kenalnya Bunda kan, Bunda yang juru kampanye. Jadi aneh-aneh lah karya karir saya itu jadi di luar daripada yang saya bayangkan. Masya Allah. Ya, bersama Ato dan Hetty benar-benar sukses membangun keluarga yang tidak saja sukses dan bahagia, tetapi juga memiliki anak-anak yang taat hingga sukses di bidang mereka masing-masing. Dari berdua, kemudian punya anak, lalu punya cucu, dan akhirnya kembali berdua. Kabarnya membuat pasangan senior ini makin bahagia dan romantis saja. Di atas maghrib sudah tidak boleh berangkat. Itu aturan Ato dengan Bunda. Bunda terapkan kepada Afifah, putri Bunda yang lakang bungsu, juga Amir, juga yang lainnya. Jam 8 itu sudah harus sampai di dalam rumah. Itu aturan Bunda sama Ato. Ya, jadi yang lain dua-duanya tidak benar. Kalau menurut Bunda, karena Bunda tidak terapkan itu. Bunda terapkan jam 8 sudah harus ada di dalam. Alhamdulillah malah tambah, karena waktu itu kan kita masih berdua, terus sudah punya anak, sekarang sudah punya cucu. Kembali lagi berdua, tentunya masa-masa kita sekarang ini ya tentu masa-masa berdua kembali lagi. Bahkan lebih apa ya Pak ya, lebih perasaan tuh lebih ya udah gimana ya, apa Pak perasaan beda, jelas beda ya. Dulu kan kita masih uang seperti ini, tapi sekarang lebih kepada bersama di saat tua. Allah, pasangan yang sangat menginspirasi sekali, yang sudah membina rumah tangga lebih dari 3 dekade ya lamanya, dan bisa dibilang bahwa untuk menjaga rumah tangga itu, apalagi di zaman-zaman sekarang itu tuh nggak mudah gitu ya, ada berbagai godaan, ujian juga, tapi terbukti mereka bisa melewati itu semua. Bahkan sekarang bisa dibilang lagi menjalani momen masa-masa pacaran kembali ya. Jadi menikah tapi udah rasa pacaran ya gitu ya, karena harta yang paling berharga itu adalah keluarga, kayak lagu tuh. Ya kan?